Bismillahirrahmanirrahim ini bukan sekedar kata-kata, bukan sekedar ucapan, bukan sekedar mantra, bukan sekedar berita, dan bukan sekedar petunjuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, amma ba'du. Mari kita mulai melalui baca diri, membaca diri sendiri ini tentang kenyataan Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang mana? Yang Ar-Rahman Ar-Rahim, yang pengasih, yang penyayang. Hingga diri ini benar-benar merasakan dan mengalami kenyataan kebenaran dari kasih sayangnya, belas kasihnya, dan cintanya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim ini bukan sekedar kata-kata, bukan sekedar ucapan, bukan sekedar mantra, bukan sekedar berita, dan bukan sekedar petunjuk. Tapi Bismillahirrahmanirrahim ini adalah kenyataan. Mari kita buktikan dan kita alami setiap saat kenyataan kebenarannya. Baca diri dimulai dari yang terluar, yaitu dari badan tubuh ini. Saya mulai dari mata ini. Let's go. Sejak bangun tidur, mata ini langsung bisa melihatnya. Ada mata untuk melihat, ada benda untuk dilihat, ada penglihatan di sana. Diri tidak pernah tahu bagaimana caranya mata untuk melihat. Begitu saja bangun tidur oleh Allah dikembalikan penglihatan itu. Allah ciptakan penglihatan itu, Allah ciptakan mata ini, Allah ciptakan bendanya yang harus dilihat. Dan Allah atur serta Allah kuasai semuanya. Begitulah Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah, pengasih penyayangnya Allah, belas kasihnya Allah kepada diri. Allah ciptakan mata itu, Allah ciptakan penglihatan itu, Allah ciptakan benda yang harus dilihat. Semuanya hanya untuk diri. Begitulah belas kasihnya Allah, kasih sayangnya Allah, cintanya Allah kepada diri. Begitu juga panca indera yang lain seperti penciuman, pendengaran, peraba, serta perasa pada lidah. Sejak bangun tidur, semuanya dikembalikan oleh Allah. Allah ciptakan semuanya, hidungnya, telinganya, kulitnya, lidahnya. Allah ciptakan, Allah atur, Allah kuasai. Diri ini tidak usah ikut-ikut. Semuanya Allah yang telah menciptakan, Allah mengaturnya sendiri, Allah yang mengerjakan sendiri semuanya. Allah yang menguasainya, diri tidak usah ikut-ikut, tinggal menikmati. Begitulah Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah, belas kasihnya Allah, cintanya Allah kepada diri. Tinggal dinikmati saja. Setiap saat, setiap waktu, siang, malam, Allah ciptakan pernafasan ini. Allah atur, Allah kuasai walaupun diri ini dalam keadaan tidur. Begitulah belas kasihnya Allah, kasih sayangnya Allah, cintanya Allah kepada diri. Termasuk anggota tubuh yang lain seperti paru-paru, jantung, hati, pankreas, ginjal, lambung, usus, dan semua anggota tubuh yang lain. Allah ciptakan, Allah atur,
atur, Allah kuasai semuanya untuk diri. Diri tidak usah ikut-ikut, tidak perlu ikut-ikut. Allah ciptakan seluruh anggota tubuh ini. Allah atur sendiri. Allah kuasai semuanya tanpa diwakili oleh siapapun. Semua itu hanya untuk diri sendiri ini. Untuk diri ini. Thank you. Begitulah belas kasihnya Allah. Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah, kasih sayangnya Allah, cintanya Allah kepada diri. Diri ini tidak pernah tahu bagaimana caranya agar tubuh ini tertidur dan bangun dari tidur. Begitu saja tubuh ini tertidur, terlelap dalam tidur, dan begitu saja terbangun dari tidur. Bagaimana caranya untuk tidur dan bagaimana caranya untuk bangun dari tidur? Diri sendiri tidak pernah tahu. Semua itu Allah ciptakan, Allah atur, Allah kuasai. Jadi diri ini tidak perlu ikut-ikut. Begitulah Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah. Belas kasihnya Allah terhadap diri, cintanya Allah, kasih sayangnya Allah terhadap diri. Sampai-sampai diri ini tidak direpotkan sama sekali terhadap tubuh ini. Semuanya sudah Allah ciptakan, Allah atur, Allah kuasai keseluruhan dari tubuh ini. Semua itu hanya untuk diri ini. Thank you. Semua itu karena kasih sayangnya, belas kasihnya, cintanya kepada diri. Hingga diri tidak direpotkan sama sekali olehnya. Selanjutnya, akal pikiran. Dari bangun tidur hingga terlelap dalam tidur, pikiran ini, ingatan ini, hayalan ini, ilusi ini, semuanya silih berganti datang. Semua itu Allah ciptakan, Allah kuasai, Allah atur hanya untuk diri. Kadang diri ini suka terhadap ingatan yang seru walaupun membuat sakit hati. Dan kadang pula diri ini sangat suka terhadap film-film, gambar-gambar, hayalan, ilusi yang akan datang. Walau kadang dan seringkali itu terjadi membuat diri ini ada rasa khawatir, timbul rasa cemas dan ketakutan terhadap film-film sendiri. Oh my God. Kalau sekiranya itu tidak enak, tinggal kita scroll atau digeser. Seperti kita melihat YouTube ini yang tidak cocok, yang tidak seru, tinggal kita geser. Begitulah Allah ciptakan, Allah atur, Allah kuasai akal pikiran ini. Selanjutnya perasaan hati. Allah ciptakan, Allah atur, Allah kuasai. Semuanya itu hanya untuk diri. Begitulah belas kasihnya Allah. Kasih sayangnya Allah. Cintanya Allah terhadap diri. Thank you. Jadi Allah ciptakan, Allah atur, Allah kuasai tubuh ini, pikiran ini, perasaan ini, semuanya hanya untuk diri. Begitulah belas kasihnya, kasih sayangnya, cintanya Allah terhadap diri. Bukan hanya itu, Allah ciptakan orang tua kita, Allah ciptakan mertua kita, Allah ciptakan pasangan kita, Allah ciptakan anak-anak kita, semuanya itu hanya untuk diri. Allah ciptakan, Allah atur, Allah kuasai, semuanya itu hanya untuk diri. Allah ciptakan pekerjaan hanya untuk diri. Allah ciptakan teman-teman kita, saudara kita, semuanya itu Allah ciptakan, Allah atur, Allah kuasai hanya untuk diri. Begitulah belas kasihnya Allah, kasih sayangnya Allah, cintanya Allah, Ar-Rahmannya Allah terhadap diri ini. Allah ciptakan rasa lapar agar supaya di saat makan itu enaknya luar biasa. Untuk siapa semua itu? Seandainya tidak ada lapar, apakah makanan itu akan terasa nikmat? Lebih nikmat mana makanan itu di saat lapar atau tidak lapar? Jadi lapar itu
Allah ciptakan agar makanan itu betapa luar biasanya nikmatnya. Oh my Jadi God. lapar itu belas kasihnya Allah agar supaya makanan itu terasa jauh lebih asik, jauh lebih nikmat, lebih lezat. Jadi kelezatan dan kenikmatan makanan itulah Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah, belas kasihnya Allah. Dan rasa lapar itu pun juga kasih sayangnya Allah. Yes. Sama halnya seperti di saat diri tidak mempunyai uang. Betapa nikmatnya di saat Allah berikan rezeki walaupun hanya 10.000. Betapa luar biasanya rasanya. Tapi di saat diri ini mempunyai uang, lalu diberi uang 10.000, itu biasa-biasa saja. Tapi di saat diri ini betul-betul lapar akan uang, tidak ada uang sama sekali, dan mendapatkan rezeki uang 10.000, itu luar biasanya rasanya, nikmatnya, senangnya. Jadi tidak punya uang itu juga belas kasihnya, kasih sayangnya agar bisa benar-benar merasakan asiknya, luar biasanya di saat menerima uang 10.000. Yes. Apalagi nominalnya jauh lebih banyak. Begitu Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah. Belas kasihnya Allah. Bukan hanya di saat menerima rizki, tapi tidak punya uang itu telah membuat datangnya uang itu luar biasa rasanya. Jadi tidak punya uang itu Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah juga. Seperti halnya lapar, tidak punya uang, sakit, ataupun masalah. Di saat selesai, di saat ada, di saat kita kenyang, luar biasa. Jadi laparnya perut, laparnya dari uang, laparnya dari sehat seperti sakit, laparnya dari ketenangan, kebahagiaan di saat punya beban, semua itu bukan masalah. Tapi belas kasihnya, kasih sayangnya, cintanya Allah kepada diri. Allah ciptakan sesuatu untuk dilihat, dan mata ini untuk melihat. Allah ciptakan yang dilihat dan mata untuk melihat. Begitulah Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah. Allah atur, Allah kuasai benda yang untuk dilihat, dan Allah atur juga, Allah kuasai juga mata untuk melihat. Itu semua Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah. Cintanya Allah untuk siapa semuanya itu? Untuk diri. Semuanya hanya untuk diri. Ada yang untuk dilihat, ada yang untuk didengar, untuk diraba, untuk dirasa, untuk dicium, untuk dipikir, untuk diingat, untuk dirasakan oleh perasaan hati. Semuanya untuk siapa? Untuk diri. Siapakah diri itu? Betapa luar biasanya Allah, Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah, belas kasihnya Allah. Siapa diri ini? Diri tidak ikut-ikut sama sekali. Allah semuanya, Allah layani semua, Allah cukupi semua. Betapa luar biasanya Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah. Diri yang tidak bisa apa-apa, diri yang tidak mampu apa-apa. Betapa luar biasanya belas kasihnya Allah. Allah ciptakan semuanya, Allah atur semuanya, Allah kuasai semuanya hanya untuk diri. Lalu diri ini siapa? Direnungi, dipikir, dirasakan semuanya, dan dialami setiap saat kenyataan dari Bismillahirrahmanirrahim.
dengan nama Allah yang pengasih, yang penyayang. Yang masih belum memahami atau ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di komentar di bawah ini. Jangan lupa dibagikan ke WA sendiri agar mudah untuk mengingatnya. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.